Baik, terima kasih ya. Saya datang memenuhi undangan PBNU. Dalam hal ini PBNU mengundang saya sebagai amanah dari Rakernas PBNU beberapa waktu yang lalu. Pleno PBNU yang ingin mendalami masalah hubungan NU PKB yang memanas. Saya dengan niat yang baik dan kesadaran memenuhi undangan dan saya langsung di forum itu dipimpin oleh Pak Kiai Amin Syekh sebagai wakil ketua ini yang memberikan mandat dan dialog untuk memperdalam ini bersama timnya juga ya. Tadi ada Pak Pusat juga, ada Pak Pusat, ada Pak Sulaiman Tanjung, dan digabung juga Pak Imron. Ya. Bahwasannya memang keinginan kuat dari PBNU untuk mengetahui sebenarnya substansi dari persoalan NU dan PKB ini apa sih ya, sehingga kemudian semenjak beberapa tahun terakhir ini semenjak Pilpres semenjak utama itu melambung kok terjadi hubungan yang komunikasi yang tidak baik antara PBNU atau itu dengan PKB. Banyak komentar-komentar dari Caimin, banyak komentar-komentar dari politisi-politisi PKB yang itu tidak bagus, ya, tidak bagus komunikasi dan macam lah, kita semua sendiri tahu lah ya komentar apa saja ya, yang tidak bagus. Nah, saya menjelaskan bahwa memang secara sistematik ya, ada problem yang sangat mendasar. Problem yang sangat mendasar itu adalah problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Caimin ini secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Ya. Bahkan formalnya Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Suro. Ya. Kalau dulu PKB itu mandatori dari Muktamar itu adalah Dewan Suro. Kemudian Dewan Suro lah yang kemudian memberikan persetujuan kalau ingin mengangkat ketua umum siapa, si A, si B, atau si C. Tapi semenjak Muktamar di Bali itu sebagian besar kewenangan Dewan Suro itu dihapus di dalam anggaran dasar sehingga kita tidak melihat lagi peran Dewan Suro. Dan itu di semua tingkatan, bukan saja di tingkat DPP, tapi juga di tingkat DPW dan tingkat DPC. Kalau dulu itu Dewan Suro itu ikut menentangi surat-surat keputusan. Kalau sekarang itu tidak ada lagi. Dewan Suro tidak lagi menentangi surat-surat keputusan. Dewan Suro tidak lagi memberikan keputusan terhadap hal-hal strategis di partai. Ya. Artinya memang terjadi penghilangan eksistensi Dewan Suro baik secara fundamental di dalam anggaran dasar rumah tangga maupun secara teknis administratif di internal partai. Nah, akibat dari hilangnya kewenangan Dewan Suro ini, maka kemudian kepemimpinan PKB itu tersentralisasi di ketua umum. Ya, tersentralisasi di ketua umum. Bahkan anggaran dasar rumah tangga hasil Muktamar di Bali itu secara eksplisit menyatakan bahwa ketua umum itu punya kewenangan yang luar biasa. Ya. Bukan saja menentukan kebijakan-kebijakan partai yang strategis, tapi bahkan bisa memberhentikan DPW, bisa memberhentikan DPC tanpa ada musyawarah, tanpa ada musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang. Bahkan bisa menegasikan hasil musyawarah cabang dan hasil musyawarah wilayah. Jadi kewenangan
kewenangan tersentralisasi di POM. Dan itu juga berimplikasi kepada kebijakan di DPP, internal DPP itu tersentralisasi juga di Pak Muhaimin Iskandar. Nah, itu yang saya sampaikan. Saya bawa ADART lama, saya bawa juga ADART baru hasil Muktamar Bali, ya. Untuk bisa jadi bandingan bagi PBNU untuk membandingkan kira-kira pasal-pasal mana yang dihilangkan berkenaan dengan menghilangkan eksistensi Dewan Suro. Padahal kita ketahui bahwa PKB itu ruhnya adalah di ulama, ya. Ruhnya PKB itu adalah di kiai. Sejarah pembentukan PKB itu, ya sejarah dibentuk oleh PBNU, dibentuk oleh para kiai. Tim 5 itu terdiri dari para kiai. Ya. Jadi ruh dari PKB itu adalah para kiai. Kenapa sekarang justru eksistensi PKB itu, eksistensi Dewan Suro, eksistensi kiai itu malah dihilangkan. Makanya kemudian boleh kita simpulkan kenapa sebabnya hubungan NU dan PKB itu memburuk sekarang ini, karena memang secara sistematis peran ulama, peran kiai, peran Dewan Suro itu dihilangkan dari anggaran besar maupun dalam praktek partai menjalankan partai sendiri. Itu yang saya sampaikan. Terus yang kedua, teman-teman dari PBNU tadi juga mengejar saya seperti apa sih kepemimpinan Caimin di DPP. Tata kelola partai itu seperti apa sih? Saya bilang, saya jujur aja katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres, dan sampai sekarang dana pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel, ya. Tidak pernah diaudit, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada konstituen, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban seperti Mahkamah atau rapat-rapat dan sebagainya. Tidak pernah ada pembahasan. Bagi internal PKB hari ini soal keuangan itu soal yang soal yang sangat rahasia, soal yang sangat tertutup, tidak boleh diungkit-ungkit. Di samping pola-pola pimpinan yang lain yang dikejar oleh tim, ada saya misalnya soal bagaimana hubungan DPW DPC saja seperti itu, karena sistematis dalam ADART sudah mau punya kewenangan besar untuk mengganti tiba-tiba. Itu terjadi sekarang, kadang DPW dipecat ganti dengan hampir sebagian besar DPW itu dirangkap oleh DPP. Tidak ada merit system lah. Saya kira itu yang saya sampaikan tadi, yang diskusi dengan tim yang dipimpin oleh Pak Amin. Saya tidak tahu langkah berikutnya, tapi Pak Amin Said Husni dan teman-teman tim yang lain kembali mengingatkan bahwa suatu saat nanti saya mungkin dibagi lagi, undang lagi untuk memperdalam. Ya. Di samping beliau juga akan mengundang tokoh-tokoh lain, ya. Mungkin diundang Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, bisa saja diundang misalnya tokoh-tokoh yang lain, ada Kofifa mungkin, Pak Ali Maskur Musa mungkin, ya. Merupakan para pendiri, para tokoh-tokoh menonjol. Sebenarnya pemicu awal kesimpulan PKB dan PBNU ini apa sih? Apakah masalah pansus atau ada hal lain? Itu yang kemudian disimpulkan panjang ternyata proses. Ya, kalau tadi yang disimpulkan oleh tim lebih kepada memang Caimin sistematis ingin menghapus peran Dewan Suro, kemudian berakhir tadi PKB. Jadi Caimin ingin menjadikan PKB itu tersentralisir dan tidak menjadi oh, saya enggak sampai ke sana. Itu kesenangan PBNU lah itu. Tapi ada upaya islah itu Bapak dari PKB antara
lebih jauh. Ya saya kira PBNU mencari keterangan sebanyak-banyak itu dalam rangka untuk mengambil sikap pada akhirnya apa yang harus mereka lakukan. Apakah mediasi atau misalnya mengambil PKB, memanggil ketua umum PKB. Ya, saya kira PKB sebagai anaknya NU, ya kalau orang tua panggil ya, kalau orang tua panggil kita jangan jadi anak durhaka lagi tidak kepada orang tua. Haji dibentuk. Saya tidak ada pertanyaan soal kasus haji. Ada pertanyaan soal kasus haji. Kalau dari sendiri, sedikit aja Pak, dari sini Pak. Iya Pak, ada sedikit dong Pak, sedikit aja Pak. Soal ini aja Pak, sedikit dong. Pak Lukman dan